Recording is on. Recording is on. Ampun nggih, bisa dimulai? Nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Bapak. Sehat ya, saya harapkan nanti ke depan juga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah, karena sangat penting sekali kesehatan itu ya anak-anak ya. Oke, hari ini Pak Nasir pengen yang mimpin doa, coba Mas Asrori. Nanti setelah doa langsung dipimpin Pancasila. Mas Asrori Ya, siap? Pak. Siap. Oke. Mari teman-teman, Ya, silakan Mas. sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa syukri waj'alni min ibadika amin ya rabbal alamin. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Terima kasih kepada Mas Asrori yang telah memimpin doa dan memimpin teman-temannya membacakan Pancasila. Beri tepuk tangan dulu. Nah, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk hari ini sebelum ke materi, Pak Nasir pengen tahu siapa hari ini yang sudah gabung ya. Coba saya cek kehadirannya. Mas Ainul Zamroni. Hadir, Pak. Oke, Mas Asrori. Mas Matfur. Saya, Pak. Oke, Mbak Yuyun. Hadir, Pak. Oke, Mbak Lasiatun. Mic-nya. Ya, mungkin masih kendala sinyal ya, nggak apa-apa. Tadi kelihatannya memang sudah masuk, tapi ini tadi mungkin ada kendala sinyal. Ya, sebelum ke materi, untuk kerapiannya hari ini anak-anak luar biasa ya. Semuanya sudah pakai seragam putih. Nah, menunjukkan bahwa kita memiliki jiwa yang suci. Ya, luar biasa, saya bangga sekali dengan anak-anakku sekalian. Kemudian, untuk mengecek persiapan belajarnya, coba sudah ada apa belum peralatannya, mulai dari pensil, buku, kemudian LKPD, apakah sudah siap? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Saya tadi sore, kemarin sore itu saya share ya bentuk LKPD, nanti boleh di-download, silakan di-download. Tapi nanti Pak Nasir punya dua pilihan, nanti ada yang
online juga, ada yang offline. Kalau offline nanti di print ya, minta bantuan ke ibu atau ayah ya. Kemudian yang selanjutnya jangan lupa ya, tetap menjaga protokol kesehatan ya, seandainya kita ingin beraktivitas kemanapun ya. Oke anak-anak, masih ingat kira-kira tadi malam anak-anak ketika tidur baca surat Al-Fatihah, maksudnya surat Al-Falaq enggak? Baca, Pak. Iya, Pak. Nah, ada yang lupa? Saya lupa, Pak. Nah, ya Mas Asrori, apa-apa, mungkin untuk nanti ya diusahakan jangan sampai lupa. Kenapa kok Pak Ya, Nasir? Kenapa sih Pak Nasir tekankan ketika mau tidur kita membaca surat Al-Falaq agar apa? Agar kita terhindar dari mimpi Baca. buruk. Mimpi buruk. Kejahatan. atau kejahatan. Itu yang sudah kita pelajari minggu kemarin ya. Jadi sudah kita pelajari, kita tinggal mempraktekkan. Nah, seperti itu ya. Oke, Bapak, untuk nanti malam ya diusahakan sebelum tidur wudhu dulu ya. Kalau bisa sholat, silakan sholat sunnah, baru berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, itu termasuk pembahasan minggu lalu anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Ya, Tuhan kita memang Allah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mencermati materi beriman kepada Allah melalui alam semesta. Yang pertama, ya, nanti harapan Pak Nasir kalian bisa memberikan atau menjelaskan pengertian beriman kepada Allah, ya, melalui alam semesta. Yang kedua, kalian bisa menunjukkan ya makhluk apa saja yang diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis ya contoh perbuatan baik apa yang menunjukkan kita itu beriman kepada Allah melalui alam semesta itu ya. Yang keempat, kalian nanti bisa menyebutkan manfaatnya apa ya. Manfaatnya apa kalau kita itu mengimani Allah Maha Pencipta. Dan yang terakhir adalah kalian nanti bisa menunjukkan karya seni hasil kalian sendiri, yaitu dengan cara menggambar makhluk ciptaan Allah yang tampak. Ini nanti di akhir sesi ya, di akhir kegiatan itu ada itu nanti ya, tugas menggambar makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar sekolah dan rumah ya. Nah, makhluk Allah yang tampak ya, jangan sampai yang nggak tampak. Kalau nggak tampak nanti bahaya ya. Gitu. Kemudian anak-anakku sekalian, terkait materi hari ini yaitu cara mengenal Allah. Kalian tahu bahwa Tuhan kita itu Allah dari mana anak-anak? Dari orang tua, Pak. Nah, betul. Pak Nasir dulu waktu kecil juga gitu ya. Pak Nasir dulu diberitahu sama orang tua ya. Karena memang dasarnya di situ, nggih. Nah, tapi kalau kita belajar hari ini, kita akan mengetahui selain kita tahu dari orang tua, ternyata cara mengenal Allah itu ada 3 macam anak-anak. Yang pertama melalui makhluk ciptaannya, yang kedua melalui Al-Quran, yang ketiga melalui Asmaul Husna. Ya. Ya, betul. Untuk hari ini nanti kita akan bahas tentang ini, melalui makhluk ciptaannya, yaitu cara mengenal Allah melalui makhluk ciptaannya, yaitu alam semesta. Ya, anak-anak, sebelum ke video, kalian nanti akan mencermati video ini ya. Nanti kalian komentari video ini yang hubungannya dengan materi hari ini ya, mengenal Allah melalui alam semesta. Tapi sebelum kalian melihat video, coba supaya kita semangat, kita lakukan tepuk pramuka. Siap anak-anak? Siap, Pak. Satu kali tepuk pramuka. Oke, bagus ya, anak kelas 4 luar biasa. Semangat ya. Oke, silakan diperhatikan video yang akan diputarkan oleh Pak Nasir ini ya. Nanti kalian komentari. Jadi nanti akan ditunjuk Pak Nasir ya beberapa anak untuk mengomentari dan
teman yang lain bisa menambahi atau mungkin menanyakan ke teman yang mengomentari tadi. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan menyimak terlebih dahulu kisah berikut ini. Pada suatu hari, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya adalah percaya kepada Allah." Nah, adik-adik, dari kisah tadi kita dapat mengetahui bahwa beriman atau iman artinya adalah percaya. Berarti beriman kepada Allah artinya adalah percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini beserta isinya. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Tidak mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Adanya siang dan malam yang teratur waktunya, matahari dan bulan yang tidak jatuh ke bawah bumi, itu semua pastilah ada yang menciptakan. Ialah Allah, Sang Pencipta, Penguasa, dan Pengatur alam raya ini dan segala isinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Fatihah ayat kedua. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Tuhan yang menciptakan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Kita simak percakapan antara Ahmad dan ibunya. "Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah?" "Oh iya, benar." "Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia?" "Kamu betul, anakku. Kelihatannya kamu belum yakin. Kalau begitu, ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah." "Dengarkan baik-baik, nak. Meja itu buatan manusia. Meja itu terbuat dari pohon kayu. Akan tetapi, ingat anakku, yang menumbuhkan kayu bukanlah manusia, melainkan Allah pemilik alam raya ini. Pun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah." "Oh, begitu. Sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu." Oke. Dari cuplikan video tersebut ya, coba Pak Nasir ingin tahu, silakan dikomentari ya terkait video itu. Kira-kira ada yang berani angkat tangan? Saya, coba. Pak. Yang mau? Oh ya, coba Mas Asrori, gimana Pak? Ya, dari video itu membuktikan bahwa semua ini Allah yang menciptakan, Pak. Oh ya, pinter. Ada lagi? Saya, Pak.
Oh iya, Mas Matfur, coba. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah belum tentu bisa diciptakan oleh makhluknya. Oke, bagus. Mas Matfur juga pintar. Coba dari yang perempuan, ayo. Saya ada yang mau Pak, berani? saya Pak, Ya, Lala, ayo Mbak Lala. bahwa pencipta dengan yang diciptakan itu tidak sama Pak. Oke, bisa. Oke, ada lagi yang mau berkomentar terkait tentang video? Oke, kalau tidak ada, semuanya beri tepuk tangan ya. Bagus sekali ya, sudah berani memberikan ide-idenya terkait tentang video hari ini ya. Kalau kita hubungkan dengan pertanyaan ini, maka kira-kira ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud beriman kepada Allah? Setelah kalian tadi melihat video, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari Ya, Pak. Saya Pak. Coba Mbak Yuyun, ayo. Beriman kepada Allah adalah percaya kepada Allah. Oh ya, pintar. Ada yang mau nambahi? Saya Pak. Oke, Mas Ainul, ayo Mas Ya, Ainul. beriman kepada Allah artinya percaya Allah Tuhan kita dan menciptakan seluruh alam. Oke, bagus. Sama dengan Mbak Yuyun juga pintar ya. Yang kedua, apa bukti kalau Allah itu ada? Apa kira-kira? Saya Pak, Oh iya, Mas Asrari, coba Mas Asrari. adanya alam semesta ini tadi Pak. Oh iya, iya betul. Lanjut yang ketiga, apa saja yang termasuk ciptaan Allah? Ada yang tahu nggak? Gunung, Manusia, Pak. Saya Pak, saya Pak. Oh, iya, langit, iya, Mbak Lala. Gimana Ya. Mbak Lala? Yang termasuk ciptaan Allah ya Pak ya. Manusia, Iya. hewan, tumbuhan, Hmm. langit, bumi. Oke, pintar. Bagus ya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Terkhusus Mbak Lala. Yang terakhir, mengapa Allah yang memiliki alam semesta ini? Mengapa kira-kira? Padahal kan, Karena Allah yang menciptakan, Pak. oh iya, karena Allah yang mencipta. iya. Ya, jadi karena Allah yang menciptakan, makanya semua alam ini miliknya Allah. Meskipun itu barang pribadi kita, ya, itu semua adalah dari Allah. Kita hanya diberikan titipan saja. Jadi anak-anak pintar semuanya ya, sudah berani memberikan argumennya, ya, memberikan pernyataannya, ya, terkait tentang materi hari ini. Nasir ingin tambahkan ya bahwa apa yang dimaksud dengan iman, ya, iman itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dari tiga ini itu yang mendasari iman. Ya. Jadi iman kepada Allah itu kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta dan yang memelihara alam semesta ini. Ya. Makanya kenapa matahari itu kalau di langit kenapa kok nggak jatuh? Padahal nggak ada gantolannya, ya toh? Nah, itu karena sudah diatur sama Allah. Nah, seperti itu. Kemudian mengenal Allah melalui alam semesta itu bisa kita lihat dari beberapa gambar ini. Coba Pak Nasir ingin tahu gambar yang ditunjuk Pak Nasir ini gambar apa? Planet-planet, Pak. Planet, Pak. Berarti planet-planet ini adanya di mana, Mas Matun? Tata surya Di di langit. luar angkasa. Di luar angkasa. Kira-kira kita bisa nggak ke luar angkasa? Bisa, Pak. Bisa, iya. Aduh. Tapi syaratnya satu, kita harus punya ilmunya, ya. Kalau nggak punya Iya. ilmunya, ya tetap kita susah ke sana. Terus yang kedua, makhluk ciptaan Allah itu berupa apa? Gambar apa ini anak-anak? Gunung. Gunung, ya. Gunung, Oh, gunung. benar. Gunung. Jadi selain planet, gunung, kemudian tumbuhan, dan Tuhan. sungai dan lain-lain itu juga termasuk makhluk ciptaan Allah.
Terus yang ketiga gambar Hewan dan Gambar tumbuhan, Hewan Pak. dan tumbuhan tumbuhan, dan hewan. flora dan fauna. ada flora, ada fauna ya. Ini semuanya juga termasuk ciptaan Allah. Dan gambar terakhir ini termasuk gambar apa? Organ Tubuh, Pak. tubuh. Organ tubuh manusia. Beserta organ tubuhnya ya. Sampai sedetail itu ya Allah itu menciptakan makhluknya. Ya. Nah, itu tadi adalah makhluk ciptaan Allah yang tampak. Ternyata Allah itu tidak hanya menciptakan yang tampak, yang tidak tampak pun ternyata sama Allah diciptakan. Ayo, kira-kira makhluk ciptaan Allah yang nggak bisa dilihat mata apa saja? Malaikat. Jin, Saya, Pak. setan. Jin, setan. Setan. Iblis. Angin, Malaikat. Pak. Angin. Ya, semuanya. Itu juga termasuk ciptaan Iya, udara ya, Pak ya. Jadi Allah itu luar biasa ya, komplit sekali kalau menciptakan makhluk itu. Makhluk yang tampak maupun tidak tampak semuanya diciptakan. Dan kita harus bersyukur dengan adanya itu semua. Nah, setelah kita tahu apa itu iman, apa itu makhluk ciptaan Allah, maka bagaimana cara kita mewujudkan iman itu kepada Sang Pencipta? Yang pertama adalah kita merawat hewan atau tanaman peliharaan dengan baik, ya. Itu salah satu bentuk ya, bentuk perbuatan baik yang bisa kita lakukan sebagai contoh mengimani Sang Kholik yaitu Allah. Yang kedua, menjaga kelestarian alam ya, dengan cara apa? Menanam tumbuhan ya, tidak merusak alam. Dan yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Ini yang sering sekali Pak Nasir lihat itu ya. Matfur, Pak. Ada, nah, coba. Tidak itu loh ya, Pak Nasir tidak menunjuk ya. Jadi seandainya yang merasa ya mulai hari ini ya coba dirubah kebiasaannya agar membuang sampah pada tempatnya. Begitu ya, Nana ya. Yang Roni itu loh, Pak. Terus lanjut untuk hikmah ya, ada beberapa hikmah dalam hal mengimani Allah ini ya. Pertama, meyakini bahwa Allah Maha Pencipta segala makhluk di alam semesta. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Maha menakdirkan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari menyekutukannya dengan makhluk-makhluknya. Yang keempat, dapat menghindarkan diri seseorang dari sifat sombong dan angkuh. Yang kelima, mendorong seorang untuk lebih meningkatkan keimanan kepada Allah. Dan yang terakhir adalah selalu bersyukur atas nikmat pemberian Allah. Nah, itu adalah beberapa hikmah atau manfaat yang bisa kita lakukan. Kalau itu perbuatannya baik, kita lakukan. Kalau perbuatannya buruk, kita hindari. Begitu anak-anak ya. Oke, dari sini kira-kira ada yang ditanyakan enggak anak-anak? Tidak, Pak. Oke, cukup jelas ya. Oke, kalau cukup jelas, coba nanti setelah ini ya, Pak Nasir akan memberikan tugas di LKPD kalian yang sudah ngeprint, silakan dilihat ya. Di situ ada beberapa tugas yang diberikan sama Pak Nasir, khususnya halaman 4 ya, itu ada nilai pengetahuan ya. Kalian akan mengerjakan tabel yang ada di atas itu serta beberapa pertanyaan yang ada di bawah, itu ada 5 itu. Silakan nanti dikerjakan ya. Kemudian halaman 5. Halaman 5 ini juga seperti itu, kalian akan mengerjakan tabel juga ya. Nah, ini hubungannya dengan keterampilan. Dan yang terakhir adalah ini tugas proyek kalian, yaitu berupa menggambar makhluk ciptaan Allah yang tampak. Nanti silakan digambar ya. Kalau kalian sudah ngeprint LKPD, kalian bisa gambar di lembar jawabannya itu ya. Digambar yang bagus ya. Kemudian diwarna ya. Tapi sebelum menggambar, Pak Nasir ingin memastikan dulu ya. Coba Mbak Lala, kira-kira nanti kalau mau gambar makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar sekolah dan rumah, kira-kira mau gambar apa? Saya mau gambar pemandangan, Pak. Gambar. Ya, silakan dilanjutkan. Mas Mazfur,
Kira-kira Mas Matfun nanti mau gambar apa kira-kira? Saya gambar Pak. ayam. Jaringannya Pak. Gambar kucing saya, Pak. Oh, Saya iya. gambar ayam, Pak. Tinggal ya. Mbak Yuyun, Saya gambar mau udara, apa Pak. kira-kira, Mbak Yuyun? Saya mau gambar kucing, Pak. Kucing saya. Kucing, oke. Boleh, silakan. Yang bagus ya Mbak Yuyun ya. Mas Asrori, Saya gambar udara dan awan Pak, mudah karena saya tidak bisa kira-kira menggambar udara dan Pak. awan bisa dilihat? Bisa Pak, Bisa awan. dilihat ya? Awan di langit Awan. ya bisa. Oke, tapi jangan awan saja ya, ditambahi ya, misalkan Matahari, ada Pak. ada mataharinya ya, seperti itu. Nanti diwarna supaya bagus ya. Untuk penilaiannya nanti Pak Nasir akan lihat isi gambarnya itu sudah sesuai enggak dengan pertanyaannya. Yang kedua, Pak Nasir lihat kerapiannya. Yang ketiga adalah keindahannya ya. Itu nanti yang akan menjadi penilaian Pak Nasir ya. Lah, mungkin itu yang di LKPD secara print out ya. Kalau seandainya kalian belum sempat ngeprint ya, kalian bisa mengakses LKPD online-nya di link ini ya. Nanti saya kirimkan ke HP kalian atau ke WA group ya. Kalian bisa masuk di situ, kalian lihat materinya apa, isi jawab pertanyaan-pertanyaan dari situ, dan yang terakhir ngupload gambar ya, ngupload gambarnya juga di situ nanti. Nah, untuk yang gambar ini Pak Nasir kasih waktu sampai 1 minggu ya. Adapun untuk penilaian yang ada di tabel-tabel tadi Pak Nasir tunggu sampai pukul 4 sore ya. Silakan nanti dikerjakan ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan tugas-tugasnya? Sudah jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, sebelum Pak Nasir akhiri, coba kita simpulkan bersama-sama. Kira-kira ini tadi ya, kegiatan ini tadi kita belajar tentang apa? Allah Sang Pencipta Pak. Allah Sang Pencipta. Boleh. Ada lagi yang mau menambahi? Mengenal Allah melalui ciptaannya, Pak. Mengenal Allah melalui ciptaannya, pinter. Ayo satu lagi coba Pak Nasir ingin tahu. Ada lagi? Arti iman kepada Allah. Oh, pinter Mbak Yuyun ya, arti iman kepada Allah. Ya, selain itu makhluk ciptaan Allah itu apa saja? Perbuatan baik apa saja yang bisa kita lakukan dalam hal mengimani Allah Maha Pencipta. Ya. Mungkin itu dulu anak-anakku sekalian pertemuan hari ini ya. Saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa ya untuk minggu depan ya kita tetap masih di materi mengenal Allah tapi dengan pembahasan yang beda yaitu mengenal Allah melalui Al-Qur'an ya. Jadi disiapkan amunisinya jangan sampai drop ya. Jangan tetap selalu kesehatan kalian ya. Selain itu Pak Nasir berpesan juga agar apa sholatnya jangan sampai ditinggalkan karena sudah kelas 4 ya sudah mulai balik jadi kita sama-sama mengingatkan ya agar tetap menjaga sholat. Begitu anak-anak ya. Iya, Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Nah, setelah ini kita tutup dengan bacaan doa ya. Silakan dipimpin oleh Mas Matfur. Ya, Pak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita akhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai pelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian dulu anak-anak dari Pak Nasir ya. Barangkali ada kata-kata Pak Nasir yang kurang berkenan, Pak Nasir minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, nanti salam buat Ibu dan Bapak di rumah ya. Ya, Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Halo? Sudah selesai, Pak. Oke, sampun, Pak. Sudah? Putus-putus kan. Masih Oke. Terputus-putus, Ya. Pak, Mas Yan. Putus-putus. sudah bisa Masih terputus-putus, Pak. Suara panjenengan terputus-putus.
Oh, koneksinya yang Halo? Halo Pak. koneksinya yang ini. Masih J, ada? enggak kedengeran Pak. Sinyalnya Pak Basir terlihat merah dari kami. Iya, sinyal merah. Enggak. Mungkin pertanyaan bisa melalui chat, Pak. Tidak terdengar Pak. Halo. Hilang. Sepertinya lost koneksi. Iya. Ini. Halo. Iya Bapak. Satu, dua, tiga, empat. Ayo, iya sudah masuk. 8, 2, 3, 4. Halo? Halo. Iya Bapak. Masih belum bisa Pak terdengar jelas.
Halo. 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 Nggih, Pak. Iya, Pak. Putus ya. Halo. Kok suaranya kok nggak ada ya? Sinyalnya hilang, Pak. Punya Pak Basit. Close. Oh, oh iya, lost connection. Halo. Halo. Halo, Inje, Pak. Nggih, Pak. Hilang lagi sinyalnya. Eh, eh, suara saya Putus-putus, Ngapunten masih putus-putus, Bapak. putus-putus, Pak. Putus-putus. Masih putus-putus.
Sepertinya Pak Basit terkendala jaringan, nggih. Nggih. Mungkin Mungkin dari panjenengan saya saja sedikit nanti sambil menunggu Pak Basit. Untuk Pak Nasir, tadi di LKPD tadi bisa disebutkan untuk contoh pertanyaan yang hot. Oke. Untuk pertanyaan yang hot Ibu yang ada di LKPD tadi, saya ambilnya di nomor 5. Di situ saya sertakan beberapa gambar. Jadi anak-anak saya suruh untuk menganalisis kira-kira di antara gambar itu yang menunjukkan perbuatan baik, yang menunjukkan perbuatan baik kepada Allah sebagai Sang Pencipta itu apa, begitu. Dan saya suruh untuk menjelaskan. Oke, saya kira sudah masuk. Kemudian untuk penilaian sikap dan keterampilan apa sudah muncul tadi? Iya Bu, sudah. Di penilaian sikap itu saya ambilnya sesuai dengan yang ada di panduan, yaitu terkait tentang sikap sosial dan spiritual, dari jujur atau mungkin disiplin, terus percaya diri, itu yang sikap sosialnya. Untuk spiritualnya ibadah dan lain-lain, berdoa dan lain-lain itu. Adapun yang keterampilan itu saya mencoba untuk memberikan anak-anak agar mereka berpikir lebih kreatif, terutama dalam hal menunjukkan tidak hanya pada alam pikiran mereka, tapi dalam hal bentuk karya seni berupa gambar tadi. Seperti itu, Ibu. Ya, itu dari saya. Untuk yang lain-lain saya kira sudah cukup untuk pembelajarannya mulai awal, kemudian untuk interaksinya juga cukup. Saya kira itu. Mungkin sambil menunggu Pak Basit, apakah bisa kita lanjutkan supaya nanti tidak tertunda lagi? Bisa, Bu. Dilanjutkan, nggih. Nggih, nanti saya sambil Pak Basit mengikuti. ini sinyalnya Pak Basit sudah bisa? Nggih. Nggih, ngapunten Bu Lasiatun, ada kendala laptop tiba-tiba restart. Oh, gilirannya Bu Lasiatun ya sekarang? Oh, belum, masih Pak Masfur. Saya dulu, Bu. Nggih. Berarti untuk Pak Nasir saya kira cukup. Sekarang untuk persiapan Pak Masfur monggo disiapkan. Terima kasih banyak Ibu. Sami-sami Pak Nasir. Pak Asrori saged membantu merekam. Ya, bentar Pak, ini kan tadi penyimpanannya kan hanya 2 GB. Coba ini saya stop dulu. Ini kalau misalnya kurang minta Bu Yuyun. Oke. Oke, sebentar. Ini mungkin Pak Basit mau ada yang ditanyakan sebelum tadi sepertinya Bu Anis sudah ya? Iya, Iya, Pak. Oh, ya. Mohon maaf, saya tadi pakai laptop, sekarang pindah pakai komputer. Nggak tahu ini kok moro-moro jaringannya terputus ya, apa ada trouble di ini jaringan di Win. Ini sekarang sudah bisa didengarkan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, untuk Pak Nasir pakai metode berapa tadi Pak Nasir? Ini Bapak. Metodenya pakai metode apa Pak Nasir? Metode saya ada metode tanya jawab, ceramah, terus untuk modelnya itu saya menggunakan model Discovery Learning, Pak. Oke, gitu aja. Coba berikan contoh satu saja soal untuk aspek
sikap ya, yang high order thinking skill. Nasir spontan. Sikap yang high order thinking skill. Jadi anak-anak disuruh untuk menyebutkan misalkan apa namanya arti dari iman kepada Allah. Mereka dengan percaya diri Bapak untuk menjawabnya. Sikap, aspek sikap loh Pak Nasir. Sikap. Sikap ya. Misalkan Ini tadi aspek pengetahuan. oh iya. Untuk sikapnya mungkin itu Bapak. Misalkan anak-anak dalam hal aktif ya. Mungkin anak aktif dalam menjawab, kemudian percaya diri saat menjawab, terus menunjukkan religiusnya itu dibuktikan dengan membaca doa sebelum mengerjakan segala sesuatu seperti itu Bapak. Atau mungkin tolong menolong. Oke, saya rasa cukup untuk Pak Nasir. Saya juga mengikuti tadi pengujian dari Bu Anis ya. Saya mendengarkan tapi suara saya sepertinya agak susah masuk di aplikasi ya. Sekarang sudah normal ya? Alhamdulillah sudah Bapak. Oh iya. Sekarang saya pakai komputer. Oke, monggo. Giliran berikutnya siapa?